إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin amin. Anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah dan rahmatnya Allah kita masih bertemu kembali. Alhamdulillah dengan telah melaksanakan sholat isya berjamaah, kita rutinitas belajar bersama-sama, musyawarah bersama, taksir sesuai dengan baginda, sesuai dengan Allah berfirman walaupil Qur'ana tartila, tartilkan, bacalah Al-Quran dengan tartil. Awal-awalnya kita belajar, terus ternyata alhamdulillah bisa hak itu seperti ini, kho seperti ini, ta seperti ini, sa seperti ini, sya, so, pelan-pelan, sanad namanya, turun-menurun dari beberapa para masyayikh, para guru, nyampelah kepada kita. Nah, kita juga sedikit banyaknya sedikit punya teori dari guru ya, kalau nggak disampaikan salah dan dosa. Bagi yang sudah sedikit memberikan ilmunya, yaitu tandanya dia supaya tidak lagi disalahkan ya. Yang belum punya ilmu, yang belum bisa, wajib belajar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tolabul ilmi, mana kan? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi. Arabia, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari mana? Dari mulai bandulan atau perut ibu atau bandulan itu sampai nanti mau keluar lahan, selalu kita sampaikan. Bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita juga. Indah mesin komponen yang Allah pasangkan di semua tubuh kita ini, obatnya Quran, olinya, bensinnya, semuanya di Al-Quran. Ya, kalau kita mau ngomong secara bebas, gaya bebas itu mesin yang sudah Allah masukkan di dalam tubuh kita ini, terutama kan di kepala ini. Kepala ini, masya Allah, operasi kepala otak ini copot, kadang-kadang dibalikin lagi, kadang-kadang ada nyangkut satu aja, kayak jam nggak punya baterai. Teman saya orang Surabaya, pelukis Bali, sukses Pak. Ya kan? Gara-gara apa gitu ya, kena apa gitu. Apa darah putih naik apa nggak jelas, kok jatuh apa. Akhirnya dioperasi di Surabaya.
200 juta. 200 juta itu tahun sekitar 2002. Udah 200 juta. Tahun masih utama. Begitu tanda tangan sama keluarga, aspirasi terus pasang nyambung, tapi sayangnya bicaranya nggak lancar. Dirisek. Pak, 200 juta ya, nggak nyambung, bicaranya nggak lancar. Yang tadinya masa bisa bicara cuma penyakitnya belum hilang, sekarang penyakitnya hilang, tapi bicaranya nggak bisa. Ada. Setelah dicek lagi ternyata masih ada yang salah sambungannya. Karena ribuan itu. Bongkar lagi Pak. Tapi tanda tangan lagi keluarga dia. Tapi yang bagaimanapun saya manusia biasa, dokter ya kan, pasti ada berisiko. Kalau Bapak berkenan tanda tangan, saya nggak mau dituntut karena saya coba upayakan sesuai dengan SOP Pak ya. SOP. Tapi setelah tanda tangan dioperasi lagi. Tapi masya Allah awak berkendara. www.com itu apa kemarin? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Di mana nuntutnya? Tanda tangan. Mungkin jalurnya seperti itu. Masih muda Pak, sukses pelukis di Bali awal-awal 2002 itu lagi Bali lagi mantap-mantapnya beda gampang-gampang ya. Masya Allah. Teman saya kalau ngasih uduk di Jogja itu kan punya saudara di Surabaya, di Merantau di Bali sukses pelukis. Masya Allah. Nah itulah artinya di dalam pikiran dan otak manusia ini ada ribuan sel-sel yang macam-macam lah ya. Nah ini kalau kita runut ya, ngikutin medis semuanya, Masya Allah tidak ada sambungan sama Allah lain. Secara medis juga harus kita percaya, tapi setelah percaya itu semuanya diserahkan kepada Allah. Namanya ikhtiar itu harus maksimal. Tapi setelah maksimal itu Allah perintahkan tawakkal Allah. Tawakal itu serahkan semuanya Allah terhadap Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian mengaku orang-orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu setelah ikhtiar itu wajib. Gitu. Ya. Mari kita berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajmain. Semoga selawat kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kepada kita. Semoga besok kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari sedikit saya senggol bagi yang sudah bisa, syukur alhamdulillah. Artinya sambil mengenang, sambil mencocokkan ya teori yang belum, rangkuman yang kemarin yang belum pada hadir kemarin. Ini masih seputar babakan nun mati dan tanwin. Quran ini bisa berbunyi, ini dengung, ini jelas, ini samar, ini 2 alif, ini 1 harokat, ini 6 harokat. Ini ya berdasarkan tajwid dan teori ini yang harus kita pelajari. Ya, ada orang yang ngerti teori atau tidak bisa panjang pendek ngaji sama orang tua, nggak ngerti idgham nggak ngerti, tapi dia ngerti ada. Tapi zaman sekarang ini sudah digelar sekolah atau teori dikuasai, praktek bareng-bareng. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Jamaah Masjid Ikhlas RW 05, RW 05, RT 5 ya. 5. Danau Ranau, R 2 Tangerang, Kecamatan Kelapa 2, Kelurahan Pincongan. Alhamdulillah kita nun mati dan tanwin. Huruf hijaiyah yang 28 itu semua punya milik. Kenapa bisa dengung? Dan yang dengung itu punya siapa? Yang samar punya siapa? Yang samar itu apa? Yang samar itu ikhfa. Ikhfa itu dari bahasa khofa, samar. Samar ya. Akhfa, apa itu samar? Ikhfa bahasa Arab. Jelas, artinya jelas. Lah yang idhar itu nanti punya berapa? Nah, ini kan seperti ini. Apa sih idhar?
Dasarnya apa idhar? Dasar pondasi idhar itu jelas. Lah dengung itu apa? Dengung itu guna. Guna ada idgham di guna, ada idgham bila guna. Ada yang guna mutlak. Guna mutlak itu nun sama mim di atasnya ada harokat tasdid. Tasdid itu bahasa sada. Sada itu banget itu tebel. Kalau bahasa sekarang bebasnya seakan-akan hurufnya itu dua. Double. Nah, double. Tapi dari asal usul bahasanya itu tebel, Pak, tebel. Sada, tasdid, tebel. Maksudnya begitu. Nah, teori-teori ini maksudnya kita tekankan kembali supaya ingatan kita semakin mantap. 28 huruf hijaiyah itu terbagi manakala ketemu nun mati dan tanwin. Kita bicara nun mati dan apa itu nun mati? Nun di atasnya ada harokat sukun. Apa itu tanwin? Tanwin itu terbagi dari 3. Fathah tanwin aslinya fathah. Kasroh tanwin aslinya kasroh. Doma tanwin aslinya doma. Fathah tanwin yang irisan kayak irisan getuk 2 itu kan fathah tanwin. Tadinya 1. Fathah, kasroh, doma. 1 kan? 1. Terus kalau jadi fathah tanwin ditambah 2. Fathah menjadi tanwin, fathah tanwin. Kasroh menjadi tanwin, kasroh tanwin. Doma menjadi tanwin, doma tanwin. Tiga-tiganya ini tanwin. Lah, manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu yang 28 huruf, ternyata dia rebutan cerita nih, mempunyai bacaan kemarin berapa? 5? 4 ya? 4. Ternyata 4 itu tambahan 1 guna menjadi 2, jadi 5 ya. Tapi ulama-ulama terdahulu itu menyimpulkan ada 4, terus yang juga dibagi 2. Oke, langsung 5 juga nggak apa-apa sih, nggak haram, nggak dosa, ya kan? Tafsir itu bisa salah, tapi kalau oke? Setuju. Kalau Quran itu pasti benar, tapi kalau tafsir namanya manusia bisa salah. Makanya kalau orang-orang sekarang ini menafsirkan nggak boleh, harus punya sanad. Namanya mujtahid. Mujtahid itu yang Rasulullah itu sudah nggak ada mujtahid sekarang ini. Yang ada kita harus mengikuti imam yang 4. Mujtahid yang diakui oleh Rasulullah 4 generasi ya. Imam Maliki, Hambali, Syafi'i. Yang terakhir kok muridnya Imam Syafi'i siapa tuh? Hambali ya? Maliki, Syafi'i. Ya Hambali ya. Ada siapa? Maliki, Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Hambali kan Imam Hambali itu imam muridnya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Itu 4 generasi yang Rasulullah benarkan. Mujtahid itu setelah itu nggak ada lagi. Yang punya karangan kitab Ihya Ulumuddin siapa tuh? Imam Ghazali. Sahibat itu nggak boleh, harus ngikutin fatwanya atau ngikutin mujtahidnya Imam Syafi'i, ya kan? Apalagi apalagi ulama-ulama yang nggak boleh, semua ngikutin imam yang 4 itu. Hujah ya. Ya makanya kalau di Indonesia ini kemarin kita cerita tentang bagaimana sholat setelah bareng sama imam pakai usul Imam Syafi'i ya. Kalau yang belakangan nggak usah pakai usul lagi karena udah terlambat, ya langsung Allahu Akbar saja. Apakah boleh membaca usul ya? Yang penting kita jangan lama-lama membaca usulnya ya kan. Udah terlanjur biasa ya, mendingan Allahu Akbar langsung aja. Karena usul itu diperlukan oleh orang-orang yang punya persiapan waktu bareng sama imamnya. Ya, tapi bahasanya kan banyak seperti itu, ya nggak apa-apa, ya. Tapi salah kaprah ya. Kita ulangi lagi. Pengajian. Jadi hukumnya non dan tanwin, hukumnya non sukun dan tanwin ketemu huruf hijaiyah yang 28 mempunyai bacaan 5 atau 4 ya, 4 atau 5. Lagi pengajian kok ya. Ngaji Quran. Ngaji bareng. Ulangi sekarang bareng-bareng. Hukumnya nun sukun dan tanwin bareng 1 2 3. Hukumnya nun sukun dan tanwin ketemu huruf hijaiyah 28.
mau atau 5? Lagi 1, 2, 3. Hukumnya Non mati ketemu musuh. huruf 28 Hijaya mempunyai bacaan 4. atau 5. Ulangi lagi. Hukumnya non mati dan tanwin 1, 2, 3. Hukumnya non mati dan tanwin ketemu dengan Bertemu 28 Hijaya mempunyai 4 atau 5. atau 5. Saya ideal hukum tadi ya. Ya. Ya, masukkan ya Pak ya. Pelan-pelan tidak apa-apa. Ta'a, ta'a. Orang yang ta'a itu dalam hadis Rasulullah itu orang yang susah menghafal, orang yang susah berucap dalam membaca Al-Quran itu dapat pahalanya 12. Itu hadis Rasulullah. Artinya kita tidak boleh berhenti gara-gara mengucapin susah ya. Kalau anak kecil mah dibully. Anak kecil lah dibully. Wah kita malu, nggak usah malu. Kita malu lagi kalau besok ditanya ngajinya di mana, malaikat. Kalau di sono pukul beneran kan, di sini kan masih macam-macam ya kan. Kalau baru diri enggak, kalau teman selamat jalan. Di sono tuh malaikatnya bengis-bengis. Kamu disombong. Ngeri, ini yang belum kiamat, ini orang yang di alam kubur ini. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi kalau punya saudara jangan pernah kita tidak berdoa setiap sholat. Dan itu bisa menghapus dosa mereka. Makanya saya nanti kalau habis sholat itu kalau udah doain satu tuh yang nongol banyak sekali. Yang nongol banyak sekali. Ponakan, paman dan sebagainya. Apalagi ada perilaku yang kurang baik. Itu kita minta sama Allah benar-benar. Minta benar ya Allah mohon kira-kira sudah laut cabut nyawanya dikembali di situ dalam keadaan tidak baik-baik saja, banyak salahnya, mohon ya Allah kami sebagai saudaranya ya Allah ingin mendoakan dengan Fatihah ini, dengan amal jariah ini, dengan rezeki yang saya sampaikan kepada yatim piatu, fakir miskin, mohon kiranya salahnya diampuni ya Allah. Persis kayak orang di tahanan, lebih parah lagi di sana. Di tahanan itu banyak preman juga itu, ngompas bukan petugasnya. Yang minta di dalam juga ada teman saya, masya Allah, bapaknya mau duit melulu, gak taunya yang ngatur orang di dalam gak belajar pak. Sering ngeri di tahanan itu ngeri pak. Petugas sudah bener di dalamnya ini preman-preman itu maksa orang untuk ngasih duit. Saya dijodohin teman, dikirim sejuta buat apa sih gitu. Anak saya dijik-jik kok gak berani. Waduh, repot lah. Ngomong sama petugasnya, selesai. Besok ya tambah parah lagi. Baru tidur, maka jangan ada berusaha. Ya Allah, selamatkan kami ya. Semua jamaah, semua rekan-rekan selamatkan ya Allah. Yang wajar terus saja banyak nikmat sekali. Ya Allah. Lah inilah pertemuan ini kalimat Allah ini yang banyak yang masuk di dalam hati nanti dia akan selalu menolak tidak kebaikan. Setiap kalimat yang masuk di dalam diri manusia itu gunung aja pecah ya. Kalau ke manusia istiqomah, tomak. Nah setiap kalimat yang masuk di dalam diri manusia dia akan mesti mengistiqomahkan manusianya, jasadnya. Setiap kalimat yang masuk dengan ikhlas. Jadi kita ini sedang ditandai di coping ya, mau ditempelin komentar-komentar yang positif. Malaikat rahmat pada umumnya. Setiap kali ada pengajian masjid ini malaikat rahmat pada umumnya. Sampai ada cerita orang yang balik malik kabur ke sini, dia ngumpet suka dibunuh orang, nggak boleh selamat dia, karena dia nggak boleh ditunjukin. Sama malaikat yang satu membantah, malaikat yang satu bantah juga bisa. Aku yang juga di sini. Setiap orang yang dulu di sini akan saya tulis sebagai orang yang sedang mengaji. Dimana saya memarkan kadang-kadang bantah-bantah. Itulah nikmatnya alhamdulillah majelis. Dan kita harus percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman harus percaya dengan ghaib. Ghaib itu apa? Malaikat, pahala, Allah. Ghaib. Tapi bisa dirasa. Rasa itu tenangnya Masya Allah. Orang kalau punya masalah, begitu kita sholat, wudu dengan benar ya. Orang punya masalah,
Oh wudhu ya Allah, wudhunya benar. Wudhu yang benar bagaimana? Ya sesuai dengan ajaran ya. Kalau kemarin kan cerita masalah takbir tuh. Ketika mengangkat kedua tangan, niatku sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke makmum karena Allah Ta'ala. Rata-rata mengikuti Imam Syafi'i itu kalau takbir panjang, karena sedang mengartikan hatinya itu sedang menjalankan sholat maghrib. Aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu Allah panjang gitu. Sama dengan wudhu, Imam Syafi'i juga mengajarkan wudhu itu ketika basuh muka itu kalau bisa niatnya selesai. Aku niat wudhu menghilangkan atas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Usahakan ketika basuh muka itu dengan rataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sunahnya kan kita kosong-kosong dulu selang-selang ini Pak, sunahnya. Wa yusanu dan disunahkan kan apa nyelain air di dalam selangkangan apa nih, driji-driji. Sama begitu juga saya. Ya, ntar buka lagi karena itu baru niat. Taruh dulu kan, sini taruh dulu. Lupa tinggalan. Ntar kantong, ntar kantong. Saya lupa, kantong. Masuk ini kan. Ya. Taruh di atas. Terus kumur, malmado, apa malmado kan? Malmado itu kumur, sunah kumur. Terus wastan sako itu nesep bayi hidung. Jadi yang punya migrain sering pusing itu, kalau nesep jangan main-main biasa, sedot. Wih, kencang kepalanya kayak pening gitu, tapi bentar kan hilang musuhnya. Saya orang-orang yang migrain itu sarankan ya, hilang dengan wudhu. Tapi syaratnya harus wastansa kalau sering ngecek bayi hidung, tapi dikencangin Pak. Sakit Pak, sakit uratnya kayak gimana tuh? Tapi memang itu mah kayak nyedot kayak jantung gitu. Sedot gitu, tapi ntar nikmatnya hilang. Apa? Hilang. Apa tuh? Migrain. Sakitnya nanti hilang terus pileknya hilang, migrainnya hilang. Itu maksudnya kembali menurut Imam Syafi'i, kalau kita basuh muka niatnya harus habis. Maksimalnya 3 kali usapan. Usahakan ketika kita basuh muka sekali ini udah merata, udah habis. Tapi kalau nggak bisa 3 kali tidak apa-apa. Lebih utama niatnya itu, dan niatnya itu dalam hati juga, bukan niat wudhu biarkan kata kecil bagaimana. Iya, lebih kalau bisa pakai mulut tidak apa-apa. Nah itu dua berdosa, tapi hatinya mengatakan ya aku wudhu meninggalkan dari seperti Allah Ta'ala. Dengan bahasa Arab dituntun, ya kan? Kalau di sholat kan takbir ya Allah, tapi artinya niatku sholat isya 4 rakaat menghadap qiblat makmum karena Allah Ta'ala. Karena di dalam takribnya diketerangkan muqorinan bifilihi, barengilah ya kan dengan perbuatan. Jadi niat aniatu fil qalbi muqorinan bifilihi. Niat itu di dalam hati, tapi dibareng dengan membaca takbir gitu. Mulut dan dasarnya mengucapkan takbir, ya, roh dan jiwanya mengartikan aku sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini versi Imam Syafi'i. Yang versi yang lain sudah dari rumah dan lihat nggak usah lagi langsung Allahu Akbar. Tapi sepanjang sampean masih ada budaya yang paling itu, saya yakin diterima. Insya Allah. Kalau ada niat yang rusak, insya Allah imam yang 3 kan mendukung. Alhamdulillah. Baik. Tapi karena kita mayoritas Imam Syafi'i upayakan maksudnya. Saya kenapa gantungan yang tidak sholat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada yang 3 tadi, sekalipun kita niat dari rumah kan dapat jadi. Ya kalau kita yang Imam Syafi'i kita nggak bisa bareng dengan niatnya kan masalah ya. Berarti masih pakai yang 3 kan masih ya. Kalau pakai Imam yang Malik kan cukup Allahu Akbar sudah termasuk nih niat. Alhamdulillah. Yang penting 3-3-nya itu ada. Kita dapat pelindungan ya. Tapi rata-rata kita Imam Syafi'i. Makanya jangan suka menyalahkan sendiri, menyalahkan orang lain nggak boleh. Kalau suka menyalahkan orang lain nanti saya kan di Imam Syafi'i ditolak. Ya kan? Hei, kamu nggak pakai aku jangan ngomong gitu. Wah ini kelompoknya NU, nggak usah ngomong kelompok NU, ya. Kalau masih begini, oh ini pakai hujahnya Imam Syafi'i, yang nggak pakai mulut,
pakai Imam Maliki Hambali. Kalau pakai hujahnya Imam Syafi'i, hujahnya Imam Syafi'i. Oh, dia pakai Imam Syafi'i. Jangan ngomong NU dan Muhammadiyah. Masalah, nggak ada hubungannya dengan organisasi. Karena organisasi itu dibentuk manusia sekarang. Kalau zaman dulu itu cuma Imam Syafi'i, Malik Hambali. Cuman kalau pakai Imam Syafi'i pakai dua aku. Nggak ada Muhammadiyah. Oh, nggak ada itu mah. Ini orang sekarang ngomong itu ini kelompok Muhammadiyah. Organisasi ya. Kalau dari dulunya ya, oh ini Imam Syafi'i nggak pakai gunung, pakai gunung, Imam Nabi seperti itu. Jadi jangan memvonis karena yang berhak menghukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun manusia masih digenggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahatnya sahabat Umar saja yang tukang preman, tukang motong gong, tukang bunuh orang itu bisa kumpul sekarang sama Rasulullah sekarang. Padahal dia kalau ada orang adzan dulu sama dia. Begitu Allah berdoa, ya Allah, saya pengen masuknya Umar ini antara Abu Jahal dan Umar. Allah kabulkan yang Umar. Abu Jahal tetap merangi Rasulullah. Umar masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, ada orang adzan. Siapa yang ngalang-ngalang orang adzan? Lawannya saya. Kalau kepengen palamu kayak bola di Medan, datang ke sini. Kalau datang, kutungguin siapa yang ada. Raja Hemat itu. Sampai mati ya, sampai makamnya sekarang nih di sampingnya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mencontoh seperti itu kita nggak boleh memvonis siapa. Karena Allah punya irodat dan kodrat, gitu ya, sifat 20, kodrat, irodat. Kodrat itu Allah kuasa, irodat itu Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Manusia mah sifatnya cuma ikhtiar, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi, hukumnya non mati dan tanwin atau non sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah kan begitu doang. Teorinya begitu. Luar kepala enteng. Dia bakal tahu. Hukumnya non mati dan tanwin. Kan bertemu huruf hijaiyah alif bata kan 28 itu mempunyai bacaan 4 atau 5. Yang pertama kali idhar. Idhar kan ada idhar artinya jelas ya. Idhar artinya jelas. Non mate dan tanwin setelahnya itu, setelah non mate dan tanwin itu kok ada huruf idhar ada berapa? 6 ya. Ayo apalin idhar ada berapa? Hamzah, ha, kha, ain, ayo baca deh. Ain, oke. Ini ngapak mana ngapak nih? Cara apa nih kak? Kampung. Pulang kampung. Ya, Hamzah, ha, kha, ain, ini anak buahnya siapa tadi? Idhar. Alasannya apa? Nun syukur atau tanwin ya. Pokoknya kalau man amanah. Bayangkan mim nun sukun patah man, alif patah a, mim patah man, nun patah na, man amanah. Bayangkan nun sukun bentuk apa ini? Alif. Ayo. Alif. Atau abjad. Man. Bayangkan kalau kita tulis nih mim nun sukun patah man, alif patah a, mim patah man, nun patah na, man amanah. Kan? Alif. Nun sukun bertemu Alif. Dalam masuk. Gak boleh man, gak boleh dengung. Kalau idhar itu satu ketukan, sepakat? Man. Pokoknya semua dikasih idhar satu ketukan, gak boleh nambah-nambah. Kalau nambah-nambah nanti teorinya buar malah. Ya, pokoknya kalau ketemu mau baik idhar sahabat, kalau idhar sahabat memang mati lupa ya. Ini sekalian sebelum lompat ke mem mati, idhar sahabat pun pakai mem mati. Makanya nanti kalau setelah mati dan tanwin kan kita lompat ke mem mati nih. Hukumnya mem mati. Sekarang baru bicara tentang hukumnya non mati dan tanwin. Karena nanti kalau sudah mem mati nanti ada ikhfa safawi, ada idhar safawi, ada idgham mutadarisan, mutaqarribin, idgham mimi. Ya, sebelum itu melangkah jauh Pak Jenderal, kita matangkan dulu teorinya. Non mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah itu berapa dia? Manakala ada non mati 1, 2, 3. Manakala ada
mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah 28 mempunyai bacaan 4 atau yang pertama kali sekarang buahnya ada berapa? 6. 1 hamzah, ya, ha, kho, ain. Contohnya man, nggak boleh dibaca dengung. Man amanah. Ini kalau nggak dikasih contoh nggak mantap. Nggak bisa. Oh, kelamaan nggak bisa ya. Menang kawan. Nah, Idhar diulang lagi. Contohnya non mati ya. Ya, Pak. Iya. Non sukun kan? Iya. Nah, ini abjad. Nah, ini nggak bisa dibaca man amanah. Ini contoh yang non sukun. Kan undang-undangnya ada 2, nun sukun dan tanwin. Berarti tanwin ya. Ya ini tanwin sekarang nih. Sawa'un alaihim. Baca. Sawa'un alaihim. Sawa kalau mau dibaca karena ada alif. Harokat fathah kalau mau dibaca panjang tambahin alif. Awas jangan lupa. Kalau fathah pasti alif, kasrah pasti ya, dhammah pasti waw. Ayo ulangi. Fathah pasti alif, kasrah pasti ya, dhammah pasti waw. Fathah pasti alif. Jadi 2 harokat. Kalau alifnya dibuang jadi pendek sawa. Apa? Sawa. Betul? Sawa. Ini kita tinggal ngikut teorinya. Berarti kalau ada alifnya pasti di sini fathah. Menjadi 2 harokat. Kan teorinya ada 3 kemarin. Pendek, sedang, panjang. Ingat, teori saya ada 3, pendek, sedang, panjang. Pendek itu 1 harokat, sedang itu 2 harokat, panjang itu 6 harokat. Baru naik kemana mati dan tanwin. Gitu kalau Anda mengajarkan kayak gitu ikutin saya. Supaya lebih terang orang itu kasih teori begitu supaya saya dapat pahala lagi ya kan? Ya kan? Kalau orang meninggal kan kita hilang ilmunya kan? Kecuali emang ilmu yang bermanfaat ya Bapak ajarkan lagi. Teorinya ada 3. Pertama kali ngajar orang teori ada 3. Pendek, sedang, panjang. Langsung nulis harokat fathah semua. Udah ya? Pendek itu 1 harokat. Mau digabung akor bijaya 28 enggak masalah. Pokoknya kalau pakai teori yang pendek semua 1 harokat. A, I, U. Ikra juga gitu. Makanya kan belum disimpulkan, ngikutin aja terus 28. Nah, kita langsung kasih teori. Semua huruf bijaya 28 kalau ketemu yang teori pendek 1 harokat. Ba, di, bu, ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Boleh nanti teori yang kedua. Sedang iya Pak, ya kan? Nanti kalau Anda ngajarkan kayak gitu aja, cepet mantap dulu, pasti. Langsung tahu teorinya tahu, langsung lompat dia langsung ini. Kalau yang jeng bak menjadi ada alif. Pokoknya teori berubah dari fathah menjadi alif, kasrah tambahan ya, dhammah tambahan wawu. Menjadi sedang. Apa itu sedang? 2 harokat. Halo, apa itu sedang? 2 harokat. 2 ketukan. 2 ketukan. Nah kalau yang 6 harokat panjang tadi ya. Kalau ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau ciri khasnya seperti harokat fathah yang panjang kayak alis perempuan itu panjang. Tapi aslinya di mana ada huruf alif, di mana ada huruf yang 3, di mana huruf yang 3. Tadi kan perubahan. Nah, dengerin. Tambah teori lagi. Ingat ya. Panjang, fokus, fathah. Itu tambahan apa tadi? Fathah tambahannya Alif. Alif. Kasrah tambahan. Ya. Dhammah tambahan. 3 huruf itu kalau ketemu hamzah pasti 6 harokat.
Contoh. Al-Anbiya. Ini Al-Anbiya ini satu kalimat. Satu kali. Anbiya kan nabi ya. Dua kalimat itu seperti ini. Sawaun alaihim itu dua kalimat. Sawaun sendiri, alaihim sendiri. Tapi kalau Al-Anbiya satu kali. Kenapa saya harus kasih contoh itu? Karena kalau mat wajib mutasil itu pasti satu kalimat. Satu kata. Mat wajib mutasil panjangnya 6 harokat. Apa teorinya? Manakala ada mat tobi itu yang tadi tuh, yang fathah pakai alif, kasrah pakai ya, dhamma pakai wawu. Itu ternyata namanya dia punya nama. Bukan gak punya bapak, dia punya nama dia. Namanya matobi. atau bi. Namanya matobi. Mau ya, mau wawu, mau alif itu ternyata dia punya nama Pak. Dikasih nama jangan kalau usul. Ternyata dia punya nama. Yang tadi kan saya supaya tahu alif yang kasrah pakai ya, yang dua pakai wawu. Itu kepanjangan dari sedeng, pendek sedeng. Nah, setelah kita ngerti panjang, masa kita cuma dikasih alamat cuma kayak alis perempuan? Enggak. Itu bukan teori utuh. Bukan teori utuh. Teori utuhnya juga dari yang fathah pakai alif, yang kasrah pakai ya, yang dhamma pakai wawu. Tiga itu namanya matobi'i. Karena kita mau cerita yang 6 harokat itu, manakala ada huruf matobi yang 3 itu wawu alifnya, setelahnya itu bertemu amzah, pasti 6 harokat, namanya mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Mulai ya. Sulit nih. Ntar di share nih. Manakala ada huruf yang berubah dari fathah pakai alif atau bi, kasrah pakai ya, ayo fathah pakai alif, kasrah pakai ya, dhamma pakai wawu. Itu ternyata punya nama. Namanya matobi. panjangnya 2 harokat. Oh, panjangnya 2 harokat. Tapi kalau ketemu langsung amzah satu kalimat berubah menjadi mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Ya. Ada nama. Contoh. Ini kalau saya hapus. Nah, ini kalau saya hapus kalau begini doang. Ini kalau bilang al-anbiya kah? Al-anbiya, nabi. Tapi kalau udah ketemu ini amzah, dia akan berubah menjadi 6 harokat. Namanya bukan lagi matobi. Kalau matobi kan ada alifnya, benar ya? Matobi itu ada berapa tadi? 3. Wawu alif ya atau alif ya wawu. Nah, sekarang agak saya bikin pusing lagi sedikit. Karena kalau sekarang udah nggak bisa sedeng nih, harus punya nama. Ibaratnya begini, anaknya masih kecil dulu, udah usah kasih tahu bapaknya siapa. Bapaknya cari dari kecil. Nanti kalau udah SMA kasih tahu. Ini udah waktunya dikasih tahu. Ntar kita yang protes. Udah bapak mati. Enggak mati sebetulnya. Bapakmu masih hidup. Cuma kamu tak belum siap. Sekarang kan udah SMA nih. Udah dewasa nih. Kamu harus tahu bapakmu siapa. Nah ini kayak gitu. Setelah tahu teori pendek sedang panjang. Masa sedang terus? 2 harokat itu apa? Yang 2 harokat itu maksudnya matobi namanya. Matobi itu panjangnya cuma 2 alif. Karena ini mau panjang pindah jadi 6 harokat, bagaimana ciri khasnya? Tetap matobi itu kan ada 3, wawu, alif, iya. Kalau ketemu amzah menjadi 6 harokat, namanya pindah menjadi mat wajib mutasil. Mat itu artinya panjang, wajib itu wajib, mutasil itu ketemu satu kalimat.
Ya, ini satu kalimat nih. Manakala ada ya mat tobi'i ya ketemu hamzah satu kalimat ini alamiah satu kalimat ya. Kalau sawaun alaihi ini kan dua kalimat ini. Nih satu kalimat, dua kalimat. Ini satu kalimat. Kalau Muhammad semua ini kan itu 9 kalimat. Kalau a itu belum kalimat huruf. Alif, alif lam masih huruf. A B C masih huruf. Tapi kalau sekolahan kalimat enggak? Iya. Ini sama ya dengan gitu ya. Kalau ini ada tersusun nih, ada alif, ada lam, namanya satu kali. Nah, kalau alif dua sama mim, alif lam mim. Makanya artinya wa alam bisawab gitu kan ya. Alif lam. Ada artinya enggak ya? Karena belum kali. Sama aja dengan bahasa Indonesia ya. Kita tetap perlu mengetahui maksudnya. Dia ngerti, tapi kita nggak boleh. Saya dapat apa nggak ditafsir. Tidak boleh mengartikan. Coba harus wa alam di murad. Nah ini sering dimainkan oleh ahli nujum, ahli santet, ahli tukang tenung, pakai raja-raja begitu. Tidak boleh. Itu menyalahgunakan tafsir kan nggak boleh, yang itu hanya Allah. Nabi Muhammad juga nggak berani mengatakan begitu ya kan. Jadi yang tahu hanya Allah, walaupun beliau dikasih tahu. Gitu. Makanya kemarin saya katakan ngirim durian pakai Fatihah ya kayak gitu tuh, itu sangat di sini. Tapi ya salaman nama saya Pak, saya kirim durian ya, karena saya udah makan durian pakai Fatihah. Gelegean durian. Salaman, tapi baru bisa menggelegean durian. Kalau ngirimnya cuma separuh durian, kalau ngirimnya 10 dipakai mencret, itu santet namanya. Aku ramah durian kok. Itu yang senang bawa setan, karena setan paling dulu sekali kayak gitu. Supaya orang itu dukun banyak rame. Katakan oleh Rama, gara-gara dukun, ya, terus banyak orang yang buka dukun, gara-gara santet banyak orang buka dukun, gara-gara ngaku ada orang pinter, sekarang banyak bertumbuh dia, lagi dibuat ke Allah. Apakah boleh Pak Ustaz? Sebetulnya kalau dia itu nggak apa-apa, ya, bagikan. Tapi selama dibuat perbuatan baik, sekali berfatihah, tapi kalau mendoakan orang jelek, ya masalah. Ya pokoknya dilarang lah harus mendoakan orang jelek, amalnya hilang lah kita. Sama-sama kita membaca fatihah kalau mau orang jelek. Fatihah kan kunci kesuksesan kan namanya fatihah itu kan membuka. Makanya ada di ujung surat pertama kali itu surat Al-Fatihah kan. Alhamdulillah awalnya Bismillah, terus Bismillah itu artinya mengenal Allah, bahwa kamu itu punya Tuhan siapa? Aku Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan sifat-sifatnya. Aku menyebut nama Allah dengan sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita pertama kali. Kalau orang-orang ayat Ahlussunnah wal Jamaah ini Bismillah termasuk ayat pertama. Kok ada Pak Ustaz kalau yang lain nggak pakai Bismillah langsung Alhamdulillah ya silakan. Imam Syafi'i tetap pakai Bismillah karena Bismillah itu ayat yang pertama kali. Tidak orang bisa pandai, orang bisa sukses, semua harus menyebut nama Bismillah karena menuhankan Allah pakai Bismillah. Baru Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah itu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya bersyukur kepada Rabb yang punya alam ini. Seluruh jagat raya ini yang punya Allah. Baik di langit dan di bumi. Itu artinya alhamdulillah itu kita tuh nggak boleh ngelamun, Pak Robi. Halo, kita sedang suatu komunikasi dengan Allah. Kalau kita baca alhamdulillah itu mau jadi supir Grab, mau jadi itu bersyukur ya Allah, alhamdulillah profesiku bisa saya nikmati. Itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamunnya boleh ke situ. Ngalamunnya boleh ke situ, sedang menikmati berbicara dengan pemberian Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ini Allah bersifat kasih sayang kepada siapapun, mau sholat, mau kafir, mau rampok, mau pencuri. Pokoknya Ar-Rahman itu sifatnya di dunia. Jadi kalau ada orang yang kaya raya, wajar karena di dunia. Padahal dia nggak sholat, karena apa? Bersifat Ar-Rahman. Kalau sudah Ar-Rahim itu disaring, yang tidak iman mulai dipinggirkan. Ar-Rahim. Kalau kita sudah mempelajari ini, membaca ayat sampai Ar-Rahman nyampe
Oh berarti pantas orang kafir juga dapat nikmat. Tapi kalau udah ar-rahim kita membayangkan khusus di akhirat, karena ar-rahim itu khusus yang di akhirat saja. Mari disambung Malik Yaumiddin, Allah yang menjadi rajanya nanti hari ini. Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari ya, Allah yang menjadi raja di hari ini. Semua orang di situ tuh sedih, ya kan? Karena akan disidang Mahkamah Agung Internasional. Siapapun yang punya persoalan harus selesaikan di situ. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun nampak akan ditimbang. Siapapun yang berbuat jelek, kecil pun berbuat diri. Apakah bertentangan dengan siapa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim 100 kali. Dosanya walaupun seperti buih yang dari Allah diampunkan. Ya diampunkan, ya diampunkan. Tingkat ampunkannya seperti apa nanti akan ada testimoninya. Kalau ibaratnya pasar itu harus bukan cek ulang kalau dipraktekkan. Seberat apa dia khusyuknya mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Ya. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun, sangat beruntung orang yang berummin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung ketika sholatnya sedang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ya kalau saya ya karena dia tahu teorinya khusyuk dan dia siap-siap menghadap kepada Allah. Walaupun makanya saya sarankan menurut Imam Syafi'i minimalnya kita takbir itu berangan-angan sedang komunikasi dengan Allah. Aku sedang sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala selamatkan niatmu sedikit saja seperti itu kata Imam Syafi'i. Sambil akbar itu selamatkan niatmu. Jangan sampai ketika Allah Akbar ingat macam-macam itu, jangan sampai. Terus apakah disuruh? Bukan disuruh. Artinya kalaupun setelah kita sholat membaca takbir dengan niat yang khusyuk tadi, kok tiba-tiba setelah membaca Fatihah baru membaca Fatihah ada orang komen, keliwat, denger, ada bayi nangis dengar, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan jawab. Pak, tadi anakmu minta jajan dari kasih belum? Sama walaupun dengar nggak usah dijawab. Batal. Ada tukang bakso lewat, ini. Ingin beli. Ini dari tadi kita tunggu lagi sholat datang. Berhenti. Batal. Pakai isyarat aja gitu ya Pak. Diulang lagi. Manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu hujaya yang 28 mempunyai bacaan 4 atau 5. Yang pertama idhar. Kita bicara idhar itu artinya jelas. Idhar ada 6 hamzah, ha, o, begitu. Idhar itu dikasih apa? Nun sukun dan tanwin. Lah yang nun sukun udah digambarkan nih, contohnya nih. Man amana. Nun sukun bertemu alif. Nah, ini yang nun sukun. Kalau tanwin yang mana? Sawaun. Ini cuma tanwin. Kalau sawain, ya terkasih tanwin. Sawaan, ya tambah tanwin. Semua tanwin ada beda. Bisa pakai tanwin, bisa dua tanwin, bisa kasih tanwin. Setelah itu ketemu ain, kan tetap sama ain ini. Kan saudara kembarnya ada 6 hamzah, ha, o, ain gitu. Sudah bisa dimengerti, berarti pak pun begitu. Kuncinya oleh pak itu ada sama. Enggak bingung semua loh ya. Ada yang ny, nj, nyo, ada yang ada yang nj, ya kan? Antum wa antum enggak wa antum muslimun. Wa antum tuh bukan wa antum, wa antumnya itu. Normatif ketemu tak. Kalau belum ketemu tak itu kayak nyo. Wa bukan wa an ya. Wa antum itu mem lagi ketemu muslimun. Wa antum kan gitu saja. Wa antum normatif ketemu tak. Jadi ikhfa itu artinya tadi samar ya. Samar itu nggak jelas. Bisa yang kayak nyo, nj kan nyo ya. Bisa ng, dibagi-bagi. Wa antum mem lagi ketemu, mem lagi kita biasa mem lagi. Bentar, ini yang ada datang. Ini aja proses. Coba lagi. Eva ada berapa?
Pak. 15. 15. Ayo. Ta sajadah. Ta sajadah. Da za sa sha. Sobot todo. Fa. Kemarin bang sobot ya. Sobot. Soalnya susah ya. Sobot. Sobot todo. Sobot. Sekarang sobot todo bingung. Banyak bingung sepakat sobot ya. Tata jada ifa artinya sama. Undang-undangnya manakala ada sukun dan tan when bertemu huruf 15 ya bacanya ifa artinya sama. Yuk disebut ifa namanya. 44 tata jada sa sobot todo fa. Mulai 1 2 3. Tasa jaga sasa sobot todo fakoka. 4 3. 4 4 yang pertama dal apa dal? Dal. Ini yang kemarin saya bagi. Tata jaga. Session. Yang pertama kali kan ada 4 kan baru 9. 4 3 15 kan. Kalau 4 kali kan 12. Lah 4 3 itu tata jaga. Yang 4 kedua itu ada hendanya. Yang kedua ada hendanya. Yang pertama bukan hendanya tapi tidak. Tata jaga. Supaya kita bisa tahu jelas. Entar dal yang mana, hendal yang mana. Hendal itu yang kedua, 4 yang kedua ada titiknya loh, beda. Kalau dal yang pertama kali tata jada. Dan tidak ada sa. Pakainya ta. Tata jada. Yang 4 pertama kali dal. 4 yang kedua adalah da titiknya. Tata jada baru da za sa sha. Yang ketemunya di sa sha. Karena di P4 yang 4 yang pertama pakai titik 3. Mata kerjanya atu ta. Berarti kalau saya bilang di 4 yang kedua ada titiknya enggak? Ada gitu maksudnya. Cuma ini gajinya 2. Iya. Ya berarti enggak tipis. Bukan za bukan. Tipis. Ntar akan ketemu do loh. Do sama dot sama la dot do. Do itu agak tebal lagi. Kan? Sekarang saya supaya ingat 4 yang pertama ada da, tata ja. 4 yang kedua ada da. La za sa sha. Sha. Yang ketiga enggak ada lagi dada. Baru so, got, todo. Gitu aja ya. So, got, todo. Nah, itu aja. Karena dot sama do beda. Kalau bol ini kan pakai dot itu ya. Nah, kalau do kan beda. Idzolamu. Kalau dot walau do itu pakai short dot ya. Walau do lin ini ingat itu matobi juga dua hari syukur. Ayo Pak Jenderal, saya bisa ucapkan. Pak Ustadz, matobi ada berapa tadi? 3. Wawu alif ya atau alif ya wawu. Yang saya bilang fathah menjadi tambah alif, yang kasar tambah ya, yang duma tambah wawu. Itu ternyata punya namanya matobi. Panjangnya apa itu sedeng? Apa sedeng? 2 harakat. Harokat, gimana ya? Yang dibilang sedeng itu 2 harokat. Harokat punya siapa tadi? Matobi. Nah sekarang ada undang-undang lagi. Bila mana ada matobi ketemu amzah satu kalimat, walaupun 2 harokat. Wajib mutasil, panjangnya 6. Mat itu panjang, wajib itu wajib, mutasil ketemu. Artinya satu kalimat langsung, jadi makanya mutasil langsung ketemu. Satu kali. Yang dimaksud mutasil adalah satu kali
Karena nanti akan ada mad jaiz munfasil. Majas. Ini kan mad wajib nih, mutasil yang dua mad wajib. Mad jaiz. Jaiz itu bukan wajib, jaiz itu wenang. Wenang itu bisa 6, bisa 2 harokat. Tergantung memilih yang mana. Makanya orang yang ada di itu kadang dia hobi 6, ya 6, hobi 2 ya 2. Tapi dia ditanyai, itu apa sih? Itu kan jaiz munfasil, Pak. Bisa saya pakai 2 harokat, bisa pakai 6 harokat gitu. Kalau udah tahu teorinya mah jawabnya enak aja kan. Yang penting kuasai dulu teori. Kalau ada orang yang baru di Jakarta, diajak Pak Zainal dulu, Pak Zainal lewat mana lurus berempat. Begitu sama saya, lewatkan belok dulu nih lewat dompet langsung ngomong dia loh, Bapak mau nyalain saya, Bapak mau kemana? Mau Cimahi? Dulu nggak lewat sini lurus dari berempat langsung. Nah saya udah tahu teorinya banyak ya Pak. Lihat bandara bisa ya kan, lihat Jakarta bisa. Jalannya banyak. Iya kan? Nah makanya ada lewat sab'an namanya ya. Wadukat dari waduke. Kufuan dan kufuan, kufa. Ntar kalau ini saya juga belum berani ya kan. Nah, kita teori ini biasa-biasa aja. Kalau Muhammad itu sudah menguasai internasional dari sekian puluh negara, kenapa bisa? Memang itu turunnya di Arab awal-awalnya. Kenapa bisa menjadi sab'ah? Karena ada 4 suku, ada berapa suku di Arab itu. Tapi dilindungi oleh hukum. Karena turunnya di Arab ada yang nggak bisa musafir. Untung orang ngapak nggak di sana dulu. Kalau orang ngapak di sana, lebih ngalamin masa itu sudah nggak dapat bagian buku. Jadi kira sab'ah itu 7 gaya. Karena orang Solo itu, ini saya versi Ustaz Hidayat ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada suku-suku yang beda-beda. Kalau ngucapin ngalamin nggak bisa sama sekali. Ada dilindungi oleh hukum tajwid. Kalau ini ini ngomongnya ke sono, boleh. Oh, untuk orang ngapak belum ada di sana. Kalau orang ngapak ya, assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Pakai tuh, ya. Orang pakai. Iya, assalamualaikum. Pakai ngain dia. Harus dia ngalamin. Daripada bisa ngalamin susah, pakai ngol aja. Rabbil ngalamin. Wah, enak kan? Terus Eva ada sebut sekali lagi Eva ada 15. Dijumlahkan di 4 3 ya, diulang lagi 1 2 3. Tata janda Zaza Sasha Sodo Todo Faoka. Ini kalau nggak apa beneran, nanti kalau baca Quran ntar mikir dulu, nggak langsung pelong ini Pak gitu. Ntar kalau mikir dulu kan jadinya malah kepanjangan ya. Sebab kalau udah akalnya hafal full itu enggak lagi, terus jalan itu juga enggak akan belajar lagi. Oh ini pasti nanti bilong itu. Sama kalau lewat depan rumah, sampai enggak, oh ini pasti bilong, enggak usah lagi. Itu ada bilongan enggak penting, udah apa kok, udah punya target ini. Yang dimaksud udah apa ketepal itu sudah punya target, jadi dia enggak gerama-gerama lagi, remang-remang gitu enggak. Makanya wajib tak ulang-ulang terus itu supaya hafal beneran. Jadi kalau sudah ngaji Quran itu, oh ini Pak, tidak jelas, harus samar. Gitu. Kalau ketemu Edar kan jelas nih, 6 nih. Ya. Berarti dia nggak boleh lagi ada 2 harokat, harus 1 harokat ideal. Gitu. Jadi kalau apal beneran itu sudah udah nggak goyang-goyang lagi jalan gitu. Tergantung kita praktekin teori perojaannya sering-sering apa enggak kan gitu ya. Nah, itu ya Eva. Terus Edgom yang mana nih? Edgom bibuna. Edgom bibuna berarti mana wae? Ada berapa yang bibuna? Oh ya. 4. Mim non wawu ya. Edgom bigu. Nah, contohnya mayyaqulu. May terusannya man. Terusannya man yaqulu. Ya. Nah, ini kan ada nih, masih ada nih. Mana wae? Ini dia bilaguna. Tuh. Ya, ini udah ada nih tulisannya nih. Masih ada nih. Karena kemarin Pak Marto nggak ada, Pak Haji Ansanto, Pak Manto nggak ada. Ya, akramahullah bil khamsi khisal. Allah akan memuliakan 5 perkara yang menjaga sholatnya. Jadi dia itu pertama kali dikasih rezeki. Ya,
Di dunia ya kan, dunia dulu dikasih rezeki, terus dikasih rezeki lancar, terus dikasih saudara, apa lagi ya? Wa yarzuquhu min haythu man hamidallah salatu bil usul wa yarzuquhu, dikasih rezeki, terus kasih apa lagi pokoknya, jabatan apa nggak tahu, nggak bilang lagi. Yang paling penting nanti di akhirat dia wayamuru wayukti kita bau biyamini akan mendapatkan absen dan diterima oleh tangan kanan. Besok tuh ada orang yang terima absen di tangan kiri, silakan. Nerima tangan kiri ciri khasnya orang terima tangan kiri sama-sama dibagi absen nih, rapot nih. Kalau nerima tangan kiri silakan. Banyak pertanyaan. Kalau nerima tangan kanan, insya Allah. Wayukti pakai to akan dikasih kita bau catatan biar ini dengan nerima tangan kanan. Terus wayamuru akan lewat ala surat yang dibuat surat mustaqim itu yang konon kecilnya melebihi rambut, tapi tajamnya melebihi pisau cukur. Masya Allah, nggak ketahuan. Wayamuru ala sekar barti itu kilat. Oh, bagi orang-orang yang menjaga sholatnya itu kayak barti. Kayak kilat tahu di depan pintu. Alhamdulillah. Ada yang rombongan berduyun-duyun sesuai dengan perintah Allah, wasiyah alladzina taqaw al-jannati zumar. Besok pun tuh akan masuk surga berbondong-bondong, tapi dia bergandengan rombongan. Oh, dulu orang rano ngaji sama Kang Rohim misalkan, Kang Rohim nanti ketuanya, saya lagi gundala lagi juga sama guru saya. Jadi semua bertanggung jawab. Kalau sendiri-sendiri banyak gagalnya. Sendiri-sendiri banyak gagalnya. Sholat sendiri itu kalau udah digoda setan selesai. Tapi kalau jamaah, di antara orang yang jamaah tadi ada yang khusyuk, ada barisan yang bagus, ada yang pokoknya dinilai dari keseragaman selalu ditulis 27 derajat. Kenapa Rasulullah menekankan sholat 27 derajat sholat berjamaah? Karena pasti banyak orangnya. Karena Rasulullah pernah ngetes orang dulu sahabat Ali kalau mau wajah disuruh sholat sampai 3 kali suruh ulang, sholat lagi, ulang. Terus kamu sudah selesai, dia kamu mau mulai berserban apa? Yang biru ya Rasul. Berarti di pikiranmu sudah ada. Dari sholat tadi kamu udah mengatakan biru kan? Iya, berarti kamu sudah sholatnya bukan hanya Allah. Itu sekelas Sayyidina. Maka alhamdulillah Imam Syafi'i menggarisbawahi yang penting cukup dengan takbir tadi, Allahu Akbar, panjangin ya ciriannya Allah. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadapkan makmum karena Allah Ta'ala. Sucikan hati itu ketika mengantarkan kalimat Allahu Akbar takbir itu sampai ke arah akbar itu jangan lagi ada niat yang lain. Kalau Pak Jara kok berapa sholat ya? Niat dulu ya. Apa? Niat dulu ya. Niat itu sholat subuh 2 rakaat menghadapkan makmum karena Allah Ta'ala. Niat itu sholat subuh menghadapi kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah sudah diupayakan kok masih salah. Pasti ngikut hujah yang 3 tadi. Imam Malik itu nggak usah pakai niat itu juga diterima. Alhamdulillah tenang ya, masih ada peliti. Kata guru saya setiap malam ngajar dari Timur Tengah, ngajar guru Marong. Jadi semua manfaat itu diterangkan semua. Jadi Bapak jangan takut karena ada manfaat yang bertanggung jawab. Bapak pakai ini, karena ada yang fokus pilih Imam Syafi'i kan, ada yang bukan itu yang dimaksud. Kata beliau, kalau guru-guru sebelumnya kan kadang-kadang nakut-nakutin. Kalau Imam Syafi'i jauh pindah gitu. Ya kan? Ini guru kemarin itu bukan begitu maksudnya. Tetap kita pakai Imam Syafi'i, tapi kalau ada yang biasanya yang melindungi undang-undangnya. Artinya karena ketiga ini kan beralasan, punya hujah, punya alasan, dan itu pun nanti orang yang menjalankan seperti itu walaupun dia tidak ikut saya tetap akan membela kalian karena seperti itu pun ada darahnya gitu. Sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pada masa.
Nanti kita maliki yaumid, besok semuanya tuh akan yang menjadi raja adalah Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kepentingan. Yang satu menjadi hamba Allah. Memang iyyaka na'budu itu hanya kepada Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan yang kepada Allah kita minta pertolongan. Boleh nggak kita meminta? Boleh, tapi jangan banyak Indonesia. Dalam hati aja, ya Allah, kabulkan niat kami. Ya Allah, berikan anak kami kesabaran. Ya Allah, sukseskan anak kami supaya jadi anak yang bermanfaat dan bertakwa. Di dalam situ boleh kita minta. Kalau sholat sendiri, kalau kebanyakan orang makmum ya Allah, semoga saya dan jemaah mendapatkan tambah iman dan ilmu. Penting tambah iman dan ilmu. Kesabaran boleh. Di setiap kali momen kita memohonkan kepada Allah, sampai tahiyat juga ada ya muqallibal qulub itu Rasulullah tuh redaksinya. Sebelum kita salat innaka hamidum majid ditambahi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Qulubun atau artinya hati ya. Ya itu artinya bahasa Arab. Hai, wahai zat yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub. Apa tadi? Ya pakai kop. Ya muqallibal qulub. Tabik kalau sendiri kolbi. Kalau imam tabik qulubana. Kalau sendiri sabit kolbi. Tabik itu tetapkan hati kami ya. Dinik wa taatik terhadap agama agar taat kepada agama Islam ini dan taat kepada tetapkan wahai Allah yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati kami ya, atas agama Islam ini dan atas taat kepada, selalu taat kepada. Kalau pakai jamaah sabit qulubana ala dinika wa taatik. Din itu agama kita jangan sampai merucut. Agama kita jangan sampai lepas. Maka Allah tekankan wala tamutunna illa wa antum. Itu kan sering kan khotik mengucapkan ini kan wajib rukun ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ya Pak ya. Wala tamutunna dan jangan kamu mati illa boleh mati wa antumus. Itu menjadi syarat rukun khotik. Ada baca Quran yang nyuruh mengqur'an supaya takwa. Itu harus ada ayat. Itu kan ada hamdalah. Terus ada selawat ya. Nah, terus itu enggak sih. Terus ada ittaqullah, menyuruh ada bacaan Quran dari ittaqullah. Terus ada menduakan orang Islam. Ya, itu suruh minimal 4 rukun ya. 4 rukun ya. Nah, itu harus dibaca oleh khotib. Lanjut kembali lagi ya, jemaah masalah atas. Tadi setelah ikhfa ada 15, ada apa tadi? Idgham. Idgham ini ada di guna mana wae yang itu guna lam ra. Contohnya udah ada tadi. Ya. Nah, terus yang terakhir ikhlas. Ikhlas itu cuma 2. Min ba'di contohnya. Min tulisannya min non sukun kasroh min ba'il ba'di min ba'di ya tulisannya begini min ba'di tulisannya min ba'di membacanya min ba'di karena ikhlas itu menjadi dengung ikhlas min bersama dengan guna. Inna mimma mim ba'di. Mim, gantinya mim. Berarti sama dengan mim sama tajwid, nun juga ada tajwid inna mimma. Kalau itu guna, kalau ini iklab. Iklab ternyata mim bacanya mim ba'di. Mim ba'di. Kalau non sama min kayaknya ada di mimma inna ada di gigi ya inna ujung lidah. Kalau ini bibir bibir ya. Kalau non sama min tadi ada di bagian bibir, ada di bagian liang gigi.
Inna. Gak ada bibir ya. Tapi kalau ba mutlak di bibir. Mim. Ba. Coba rasakan. Kalau ba itu di bibir kan. Mim. Ba. Bibir gak? Tapi kalau lu sama mim masih ada lidah, masih ada gigi. Inna. Gak usah lewat bibir, betul? Itu udah ada teorinya dulu gitu. Rasakan coba. Inna. Masih ada nyondol di lidah dan gigi, ada kerja sama gigi sama lidah. Tapi mimba tinggal mimba bibir mutlak. Beda. Tapi yang bersama-sama guna ya. Karena ganti mim ya. Guna adalah mim mimba. Tulisannya minba, tulisannya min ya. Sebelum dia bicara ikhlas min apa? Min. Setelah membaca ikhlas ketemu ba baru ganti mim ba di dan seterusnya dan surat. Ayo kita praktek sedikit. Ayo praktek dengan Apa ya? praktek sedikit. Surat Surat pendek apa? surat wajibah sudah halaman surah wati ini agak panjangan ya. Yang kalau bismillah sudah yang kerok, bro. Yang korok. Kita bicara korok udah ya, bro ya. Korok ada 5 ya. Ya 5. Kot bujatin tar apa? Mengamati dulu, mengamati dan tarik, terus memati. Memati sudah sedikit. Nah, sekarang praktek apa nih? Ikrok. Lah surat pendek aja lah. Surat pendek Nah, aja. yang pendek lah buat sholat tabiri lah. Ya, al-kabir lah sudah nih. Al-kabir dulu juga gak apa-apa. Nah, wah yang penting cari aman lah, sholat cari aman ya. Cari aman, jangan terlalu panjang-panjang. Sunnah. Cari aman dan sah lagi hukumnya ya. Jangan bergaya-gaya. Bergaya kalau apa nggak apa-apa. Kalau nanti masih jalan nggak repot. Pleset tengah. Kuliah yang kabur itu nggak gampang juga itu. Kadang-kadang orang bolak-balik. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di sini ini harus perlu apa dulu kan ya. Kemarin kita udah bahas, takut lupa lagi. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Runya 6 harokat loh ya, itu mat arifi sukun. Mat tobi kalau berhenti menjadi mat arifi sukun. Berarti 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. 6 harokat ya. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu matobi juga. Wawu matobi. Matobi ada berapa? 3. Wawu alif ya kan? Iya, wawu alif. Ya. Tak budul matobi. Tapi kalau berarti menjadi mata ini suku. Ya kan? La budu mata budul. Tuh berarti lanjut. Wa Eva antum abidun nama abud. Namanya berapa itu? 6. Berartinya 1 ya. Ulangi ayat yang ketiga. Yuk ayat yang ketiga 1, 2, 3.
berapa? 2. 6, 2. Itu yang ayatnya berapa? 4 atau 5? Ayat keempat, memnya 2 ya. Tadi dibuka dengan 6 harokat. Ulangi ayat keempat, 1, 2, 3. Yang ketiga dong. Yang ketiga ya, yang keempat ya. Yang keempat Pak, 1, 2, 3. Ulangi yang keempat. Wala antum. Anak kok. Astagfirullahaladzim. Tuh 2, 3. Wala lanjut. Awas, antumnya ikhfa minimal 3, 4 ya. Ulangi, 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma aqul lakum ulangi, lompat semua itu. Lakum dinukum waliyadin. Sekalian menginformasikan, lakum dinukum itu semuanya nggak pakai mim ya, nggak pakai ba. Pokoknya idgham mimi itu yang bicara mim mati ini sudah non mati dan tanwin. Sekarang mim mati nih. Kebetulan di ayat yang kelima ya. Ayat yang berapa? 5. Ayat kelima ini idgham sama semua. 6. Ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 itu semua pakai lakum dinukum waliyadin. Mem mati ketemu dal. Jadi mem mati ketemu, selain mem mati ketemu mem sama mem mati ketemu ba, itu semua idgham sawawi. Lakum dinukum waliyadin. Kalau maca idgham sawawi sama dengan idgham hampir sama. Kita ulangi. Dipanjangin enggak? Ya. Enggak. Enggak mati. Lakum di iya barat itu tetap itu udah sama. Lakum di itu 2 harokat ya. Oke, sekarang kita tes. Artinya berapa tuh? 1 ketukan. Lakum di 1 ketukan. La berapa? 1. Kum di 2. Di nu 1. kum 1. wa li ya di iya 2 tapi karena berhenti menjadi 6 harokat. Kalimat 2 kalau di akhir ayat menjadi 6 harokat namanya 4 hari ini. Sekarang praktek udah jelas teori udah betul tadi ya. La 1 kum 1. Awas nanti jangan sampai sesuai teori. 1, 2, 3. Lakum 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Ayo Pak Prato, syuting sekali Pak Prato. Lakum. Syuting. Oh, shopping. Hah? Iya, yuk. Udah di shopping. Ini satu-satu. Udah ambil. Siapa yang megang Pak? Sana tadi sana. Megang Pak Rubi. Pak Prato mau ngaji syuting Pak. Oh. Jelas. Yang lakum dinukum. Ya, biar tahu nih Nah, berapa orang yang tahu. bilang. Ya, Pak. Dari awal. Kuliah lah ya. Aku mau aja. Iya, tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud Budut. a'bud Budut. a'bud Ya gitu, pelan. wala ana abidum Wala anak kan? wala ana abidum ma ngabattum
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Mas lihat tadi wala anak saya klarifikasi. Kok nggak sesuai teori Pak Ustadz? Itu wala anak kan ada alimnya ya. Khusus di ayat itu. Kan itu anaknya anak Allah, mutakallim wahid. Ini Allah yang berbicara ya. Jadi kalau yang lain itu kan matobi ya. Kalau ini khusus, itu doang, yang lain nggak ada. Ya. Wala anak. Ya. Wala anak. Oh ini nggak panjang, belum panjang. Itu khusus dalam ayat itu, mutakallim wahid. Allah yang berbicara. Kalau yang lain pakai setiap kali fathah ada alif kan? Ini kenapa enggak? Nah ini khusus mutakallim. Ada tanda bulat di atas Ya, ada tanda bulat kan? Atas. alif. Ya, ada tanda bulat. Namanya sifir ya. Sifir ya. Sifir. Yang bulat ya. Kalau yang miring ada satu harokat, dua harokat. Wala ana'a. Ulang sekali lagi Mas Prapto. Mantap, mantapnya ada yang. Sekarang tambahin sedikit itunya 6 harokatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sama dengan ya-nya karena itu 6 harokat karena berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Namanya sama ya. La Maknanya gimana? a'budu ma ta'budun wala antum Nun mati bertemu ta minimal 3. Ayo. Hebat tata jaga wala wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma ngabattum wala ana abidum. Memang ketemu mem panjang aku bilang. Pokoknya memang ketemu ba sama mem itu panjang. Tapi selain mem sama ba semua ideal sabawi. Berarti kalau memang ketemu mem atau mem ba harus panjang. Wala antum wala ana abidum ma abadtum. Ya kan? Ulangi. wala ana abidum ma ngabattum. Awas jangan ma'abattum. Jawa ini. Kamu ngapa gitu? Lain. Wala ana abidum ma ngabattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyati. Mantap, alhamdulillah. Bersih ya. Jadi kalau yang sudah jelas harus kritik lagi yang jelas biar sekalian benar begitu. Soalnya kan memang ketemu mem itu kan masih panjang gitu. Ya kan? Harus diingetin sekalian. Kalau memang dibiarkan kan saya teorinya pokoknya kalau memang ketemu mem sama ba harus panjang. Selain itu kayak ideal gitu loh ya. Dan teori itu harus dipraktekin. Ya Pak Robi, gantian di syutingnya beliau. Oh ya, di sini Pak Zena, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala abiduna ma a'bud wala ana abidum
wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Lain. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum Lakum. Nanti ketemu dal. Selain nanti ketemu dal sama ba harus lompat. lakum Ada. Masih ada memnya. Lakum habis bersih. lakum dinukum waliyadin. Iya, harus bersih ya. Kalau lakum itu masih mengandung mem. Lompat. Lakum dinukum waliyadin. Jadi secara teori bagus, cuman ainnya itu masih parah. Ain kayak alif. Ain. Kalau Pak Prapto teorinya tadi ada yang salah, tapi Pak itu jelas. Sampean tuh teorinya masuk semua. Cuman sampean masih menyempelkan ain berarti alif. Ain. Ainnya ya. Masih kurang sedikit ainnya. Laku memang ini memang susah, tapi harus bilang gitu apa ya. Di rumah ainnya dapat dikit ainnya. Teritori masih. Oke. Apa Haji Zainal dulu? Imam kita nih harus Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang berapa? Dua. Panjangan itu. Ulangi. Wala antum wala la a'budu ma ta'budun wala antum Ayo. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun wala antum abiduna ma a'bud wala ana ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayo Pak Musidi. Ya, Pak Musidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Beliau juga ini pastor nih biasa nih. Pak Prabowo juga mulai. Jos, ayo Pak. Pak Anton, Pak Wanto. Pak Wanto, Bro. Santai. Pak Wanto, Suwanto. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ma dua ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ayo Pak De, sekarang saya Pak De, nggak apa-apa Pak De. Oh iya, praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ma-nya ada Le. Ma gitu ya. La a'budu Ma. ma ta'budun wala antum abidun. Aduh nganya nih. Ketemu nganya. Ai. Jangan nge ya. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma ba'tum wala antum abidum ma a'budu lakum dinukum waliyati. Iya ada ya-nya. Lakum di kan doa Pak. Ada ya-nya. Ulangi. Lakum dinukum waliyati. Wih, pesat hasil alhamdulillah ya. Kalau fokus mendengarkan teori akan berubah pasti. Ya, jangan ngalamun, asalkan fokus insya Allah. Jadi ngaji nggak ada yang susah ternyata. Kalau kita fokus, insya Allah pasti akan dapat fokus. Alhamdulillah ya, sampai pada pengunjung kita tutup dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu yang samping-samping nggak berangkat lagi kenapa? Yang samping-sampingan itu Pak Parsono oh Mbak lagi bukan Mbak Mbak itu yang samping-sampingan itu RT ya? Oh Pak Yadi biasanya berangkat selama itu karena bisa jadi karena teorinya mumet ya kan, padahal kalau berangkat terus kan kemarin lu masih lupa teori tadi, begitu kita buka terus oh ya ternyata begitu, nanti masuknya pelan-pelan, pertama masih bingung ntar masuk terus, kasih teori terus, gak bosan-bosannya. Oh ternyata iya, nanti alam juga lama-lama masuk itu. Oh ternyata kalau dua harkat itu begini, begini ntar langsung masuk. Ada juga jamaah alemah yang begitu akhirnya nggak mau berangkat karena susah gitu. susah, nggak fokus apa gitu ya, nggak tahu tuh. Ya begitu, pokoknya nggak boleh bosan lah. Datang aja udah ada pahala untuk menggugurkan kewajiban minimalnya menggugurkan kewajiban bener ini nanti alam kubur itu pertanyaannya repot banyak sekali. Mendingan kita sekarang minimal seminggu sekali lah, upayakan kalau ada alasan yang penting ya, kalau nggak ada di rumah ya tetap berangkat. Karena mengaji ini Quran ini bisa jadi manusia, berwujud manusia jadi ganteng akan membela kita mati-matian. Ini yang itu doang tuh yang bisa.
Amal kadang-kadang keikhlasan kita masih tertandingi oleh macam-macam nafsu. Tapi kalau ngaji bawa waktu doang ini. Tapi mutlak insya Allah kalau ngaji ini, ya, insya Allah mutlak. Jadinya kalimat Allah bantu dia. Kan pernah saya bilang kan, akhirnya dia mulai digolosi mayiti. Ada orang di situ ngikutin Sampai ke kuburan. Sampai kehilangan, sampai malaikat menanya kamu siapa? Aku temannya dia. Itu ya itulah, ya, benar. Syafaat dia. Sebelum Rasul nyafati udah ada temannya itu kuat nyafati kita. Insya Allah. Maka kita kesempatan ini, saudara-saudara kita yang sudah terlanjur meninggal, kita buahkan untuk punya duit amal buat dia, bisa. Ya, satu somat kemarin tuh marah-marah tuh. Jangan percaya kalau ada orang menyegah kita. Ketika masih hidup kita beramal, katanya kalau udah meninggal nggak nyampe. Jangan percayai. Sampean pokoknya hari ini kalau masih meninggalkan kita rezekinya masih ada tuh buat mereka kirimkan buat dia. Ya, kita kasih orang yang tidak mampu buat masjid dan sebagainya akan menjadi ibadah dia, akan menjadi tempat kendaraan kita, menjadi pemaaf dari itu. Karena kita ahli waris tuh menguruskan kekurangannya dia itu ahli waris. Karena dia udah nggak bisa lagi, makanya di situ abluminanas kalau ada utang-utang, nah itulah pentingnya. Lah utang bisa disalurkan kalau begitu nggak diterima. Ya nah, sedih dia. Makanya ahli waris, tolong nanti kalau saya punya masalah, selesaikan. Utang bertambahkan. Nah, Rasulullah kan pernah tuh, gak mau nyulat ibadah, dia mati. Syahid. Gara-gara masih punya utang. Ini dia masih utang sama saya, Rasul. Langsung bayar dulu, baru tak sholat ini. Pentingnya. Makanya kalau kita punya utang, minimalnya, walaupun gak semuanya, ada upaya kalau kita 100 juta yang minimal ya 1 juta 500.000 ya diatangin orangnya. Jangan langsung plus hilang. Ini ada upaya nih. Minimalnya kita bayar nyicil lah. Datang aja udah alhamdulillah aku ada duit 500.000, mohon maaf nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya ya kan, itu mewakili ya kan. Kalau udah meninggal ya selesai meninggal ya kan, dihalalkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.